dosen menilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdi dengan NIM BPD 250310370. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Fathussalam Baitul Kuala, Kalimantan Selatan. Sekaligus juga mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 pada IAEN Negeri Ambon. Pada video ini saya membawakan materi yang berjudul Adab Mengunjungi Orang Sakit. Terdapat dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester genap. Demikian video saya yang kita lanjutkan. Maka dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yakni kita absensi dulu. Untuk absen hari ini atas nama Jenul Habis hadir, Pak. Santi, Fatimah, Abdul Hadi, Kamal, Yunita, Sony, Jenny. Alhamdulillah semuanya kita absen. Kita lihat dan sebagainya semuanya hadir. Tapi cuma Muhammad Kamal ya yang hari ini tidak dapat hadir karena sakit. Alhamdulillah kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Muhammad Kamal cepat sembuh dan segera bertemu dengan kita. Untuk kita lanjut kepada materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maka hari ini kita memasuki pelajaran kita, yakni pelajaran kita hari ini melanjutkan materi daripada kemarin, adab mengunjungi orang sakit. Adab mengunjungi orang sakit ini terdapat di dalam materi akidah akhlak, masuk dalam kategori akhlak mulia atau akhlak terpuji. Akhlak Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada materi kita, yakni adab mengunjungi orang yang sakit atau adab mengunjungi orang sakit. Pentingnya menjenguk orang yang sakit. Pentingnya menjenguk orang sakit, pertama, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan sosial latar sesama muslim. Kemudian menunjukkan rasa empati atau menghibur dan meringankan penderitaan orang yang sakit, dan mendapatkan pahala, amalan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam hadis rawahu Muslim. Di sini dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang menjenguk orang sakit. Terdapat di dalam Al-Quran anjuran berbuat baik kepada sesama, yakni adalah surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian al-hadis keutamaan menjenguk orang sakit di dalam hadis Bukhari Muslim. Dan selanjutnya adalah hak seorang muslim menjenguk salah satu hak sesama muslim yang penting. Adab mengunjungi orang sakit, pertama, kita dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, memilih waktu yang sangat tepat. Kenapa? Agar menghindari waktu istirahat orang lain tidak terganggu. Bersih dan rapi, berpakaian yang rapi, sehingga orang yang kita datangi tidak bertambah sakitnya. Kalau perlu kita membawa buah tangan, contohnya seperti membawa buah-buahan jikalau ada, ataupun amplop yang berisi uang sebagai hadiah meringankan beban orang yang dalam keadaan sakit. Adab saat mengunjungi orang yang sakit, yang pertama, datang ke rumahnya dengan memberikan salam sebagai tanda hormat dan sekaligus doa. Berbicaralah dengan lembut, tanyakan kabar dengan perhatian dan rasa empati.
Doakan kesembuhan dengan doa yang diajarkan untuk memohon kesembuhan. Hindari hal-hal yang negatif. Jangan buat suasana jadi sedih atau penuh kekhawatiran. Selanjutnya, adab setelah mengunjungi orang yang sakit. Yang pertama, jagalah rahasia. Jangan sebarkan aib atau kondisi orang yang sakit. Misal, ada teman kalian bertanya, bagaimana kawan kita yang sedang sakit tadi? Maka katakanlah sebaik mungkin, jagalah rahasianya agar tidak panjang lebar cerita dan sebagainya. Doakanlah terus menerus untuk kesembuhan orang sakit secara konsisten. Dan jagalah hubungan baik, terus jalin hubungan baik dengan keluarga atau pasien, sehingga orang yang sedang sakit tadi maupun keluarganya tidak bertambah sakit maupun pikirannya. Nah, di sini manfaat menjenguk orang yang sakit bagi diri sendiri. Mengingat nikmat sehat, sadar betapa berharganya sehat yang dimiliki, mendapatkan pahala, amalan yang membawa keberkahan dan pahala. Kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah, menumbuhkan rasa syukur atas karunia yang Allah berikan. Betapa berharganya kenikmatan sehat. Orang akan merasa nikmat sehat ketika dia sedang dalam keadaan sakit ataupun menderita. Rasa empati dan kepedulian, belajar peduli dan merasakan penderitaan orang lain. Agar tumbuh di dalam diri kita bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah ataupun cobaan, maka kesehatan yang perlu kita jaga. Hikmah menjenguk orang yang sedang sakit, menyadarkan kelemahan manusia. Kita semua rentan dan butuh tolong menolong. Menjaga kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan agar tetap sehat dan mudah. Mempererat persaudaraan, menguatkan tali kasih sayang antar sesama. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah-hikmah menjenguk orang yang sakit. Maka menjadikan kesadaran kelemahan manusia, maka perlu kita menjaga kesehatan dengan makan yang sehat dan berolah. Perilaku menjenguk yang tidak baik. Kenapa? Karena mengunjungi saat orang sakit menular tanpa masker itu tidak diperbolehkan. Misal ada orang lain kena penyakit TBC, kita menengok dengan tidak menggunakan masker, maka itu bisa
menjadikan penyakit yang menular. Berisik dan mengganggu istirahat pasien. Membicarakan penyakit orang lain secara tidak sopan, apalagi di hadapan pasien tersebut, itu tidak diperbolehkan. Menanyakan hal-hal pribadi yang sensitif, kurang baik ya, dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sangat mengganggu kepada pasien. Mencibir atau mengejek kondisi orang yang sakit. Kemudian kesimpulan, amalkan adab menjenguk orang yang sakit. Menjenguk adalah amalan yang mulia yang mendekatkan kita kepada Allah. Amalkan adabnya supaya kunjungan kita bermanfaat dan diridai. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemampuan saling membantu kepada sanak keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat di sekeliling kita. Dari sekian materi yang kita sampaikan di sini, adakah yang menjadi sebuah inspirasi atau pertanyaan bagi kita semua, bagaimana adab setelah mengunjungi orang yang sakit ataupun adab saat mengunjungi orang yang sakit? Tadi setelah kita sampaikan materi kita di PowerPoint, maka kita sudah membagi kelompok kita pada hari ini ada menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, materi ataupun tujuan pembelajaran tugasnya adalah menyimpulkan pengertian adab mengunjungi orang yang sakit. Kelompok 2, menguraikan dalil atau perintah menjenguk orang yang sedang sakit. Dan kelompok 3, bagaimana adab mengunjungi orang yang sedang sakit. Dan kelompok 4 adalah menjelaskan atau menceritakan tentang hikmat dan manfaat menjenguk orang yang sakit. Dan kelompok 5 mengimplementasikan adab menjenguk orang yang sakit di dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal yang ada ataupun dari materi yang ada, tugas kelompok yang kita bagi, videonya sudah masing-masing. Silakan kalian diskusikan. Kita beri waktu kurang lebih 5 menit. Jadi sudah kita bagi kelompoknya masing-masing dan memiliki tugas masing-masing dan membuat diskusi. Maka kita diskusikan pada hari ini dalam kelompok masing-masing. Yakni untuk kelompok 1 tadi menyampaikan ataupun menyimpulkan pengertian adab mengunjungi orang sakit. Kepada kelompok 1 bisa mempresentasikannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyimpulkan pengertian adab mengunjungi orang sakit. Yang pertama yaitu meningkatkan ukuran
ukhuwah Islamiyah, yang kedua menunjukkan rasa empati, dan yang ketiga mendapatkan pahala. Ada lagi tambahan? Niat yang ikhlas, bersih dan rapi, pilih waktu yang tepat, bawa buah tangan. Salam saat datang dan pulang, berbicara lembut, mendoakan kesembuhan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya ke kelompok 1, apa yang dimaksud dengan buah tangan? Maksud dari buah tangan yang kami jelaskan di sini yaitu misalnya menjenguk orang sakit itu membawa buah-buahan atau dengan cara membawa makanan, amplop dan sebagainya. Apakah bisa dipahami dan dimengerti? Bisa dimengerti. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 2 untuk mempersilahkan presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menguraikan dalil perintah Quran dan hadis. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik hubungan sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dan nadia. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu masih menjadi pembangkang. Jadi tadi kelompok 2 menjelaskan menguraikan dari Al-Quran ataupun hadis tentang menjenguk orang yang sakit. Ada di dalam Al-Quran tadi terdapat surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian dalam hadis At-Tirmidzi, Abu Daud dan Bukhari Muslim dengan dalil hadis yang sahih. Mungkin sampai sini ada kelompok lain yang mau bertanya atau bisa menambahkan, dipersilakan ya. Silakan dari kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada hadis selain hadis At-Tirmidzi? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada. Selain hadis At-Tirmidzi, ada juga hadis Al-Bukhari yang berbunyi la ba'sa dengan Allah. Artinya, tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Jadi kesimpulannya adalah di dalam hadis Bukhari terdapat yang berbunyi la satahuran insyaallah, yang artinya bisa diperjelas. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Tidak mengapa engkau sakit. Kenapa? Karena itu adalah sebagai
membersihkan dosa-dosa kita. Karena orang yang sakit, jika kita menerima dengan ikhlas, maka seyogianya kita dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita. Ya, untuk kelompok 2 silakan kita beri A+. Kemudian untuk kelompok 3 bisa melanjutkan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menelaah agar mengunjungi orang sakit. Yang pertama, jagalah rahasia, jangan sebarkan aib atau kondisi orang sakit itu. Yang kedua, terus menerapkan kesembuhan orang sakit secara konsisten. Hubungan yang baik, terus jalin hubungan baik dengan keluarga atau pasien. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan bagi kelompok lain bisa bertanya atau menambahkan. Dipersilakan. Dari kelompok siapa? Ada pertanyaan atau menambahkan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mendoakan dengan terus-menerus? Jadi bagaimana caranya untuk mendoakan kepada orang yang sakit terus-menerus itu bagaimana? Mendoakan kesembuhan orang sakit secara konsisten. Ya, maksudnya mendoakan secara konsisten supaya orang ini cepat sembuh, sehat, dan dapat berkumpul lagi bersama kita. Seperti saudara kita yang tidak hadir hari ini, yakni Muhammad Kamal ya, yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat segala penyakitnya dan esok dia dapat berkumpul dengan kita semua untuk belajar sama-sama. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3, bisa dilanjutkan kepada kelompok yang lainnya. Silakan untuk beri A+ dulu ya. Silakan kelompok laki-laki ya, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang hikmah menjenguk orang yang sakit, menyadarkan kelemahan manusia menjaga kesehatan. Mempererat persaudaraan yang berdasarkan dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akan bermanfaat? Ada pertanyaan? Jadi judulnya adalah hikmah menjenguk orang yang sakit. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan menyadarkan kelemahan manusia? Bahwa sesungguhnya manusia itu tidaklah kuat karena yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tambahan lain? Bisa dimengerti. Dia manusia memiliki kelemahan, tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah dan sadarlah wahai manusia, kita tidak memiliki daya dan upaya semata-mata la haula wala quwwata. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 5
mengimplementasikan atau menjenguk bagaimana menjenguk orang yang sedang sakit di dalam keseharian maupun di lingkungan, bisa dipersilakan untuk menyampaikan atau mengimplementasikan dalam kehidupan atau menceritakan jikalau kalian menghadapi hal-hal yang semacam ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban tentang mengimplementasikan adat menjenguk orang sakit. Yang pertama, tidak banyak tanya atau bicara. Yang kedua, berkunjung di waktu yang tepat. Yang ketiga, mendoakan agar cepat sembuh. Yang keempat, membawa hadiah atau buah tangan. Yang kelima, memberi salam ketika mau masuk dan keluar. Yang keenam, berbicara dengan lemah lembut. Itulah hasil jawaban yang kami diskusikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, kawan-kawan semua atau kelompok kawan-kawan, ada yang dipertanyakan atau ada yang ditambahkan? Silakan. Tidak ada, berarti semuanya memahami dan mengerti bagaimana cara menjenguk orang yang sakit dalam kehidupan sehari-hari, yakni adalah, bisa diulang, Zaini? Dengan membawa hadiah atau buah tangan, mendoakan agar cepat sembuh, tidak banyak tanya atau bicara, berkunjung di waktu yang tepat, memberi salam ketika mau masuk dan keluar, berbicara dengan lemah lembut. Silakan dulu. Jadi kesimpulan adalah menjenguk atau adab menjenguk dalam orang yang sakit, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ada teman kita yang sedang sakit, itu semata-mata dengan niat yang baik, ikhlas, bersama-sama kita melakukan terus-menerus dan menjadikan pahala atau amal yang kepada kita, dan semuanya selalu dalam lindungan Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah kita memahami materi dan diskusi pun sudah usai, maka sebelum kita menutup materi pelajaran kita hari ini, kita ada sedikit refleksi bagaimana tanggapan berkenaan dengan masalah materi kita pada hari ini. Maka Bapak akan memberikan untuk refleksinya, atau kadang juga disebut dengan baca dan pahami dengan baik dan jawablah dengan jawaban yang paling tepat atau benar. Bagi yang sudah selesai bisa mengumpul ke depan.
Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini mengenai materi kita yang tadi adalah ada menjenguk orang yang sakit. Banyak yang kita ketahui dan kita pelajari, baik manfaat maupun hikmah di dalam menjenguk orang yang sakit, yang sudah disimpulkan oleh kawan-kawan kita semuanya tadi, dan kita pun sudah melaksanakan asesmen ataupun refleksi pada hari ini. Maka sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama kita tutup materi kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita mintakan kepada ketua kelas kita untuk membaca doa bersama-sama untuk mengantar kita untuk pulang ke rumah, dan semoga ilmu pengetahuan kita selalu mendapatkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan untuk ketua kelas kita untuk memimpin